Nggak bikin yang bisa tahan lama, gampang, bisa memangkas waktu orang. Betul. Sebenarnya idenya ini dari pandemi juga sebenarnya. Iya. Jadi ini diproduksi di mana, Kak? Di Sopeng. Di Sopeng langsung dibawa ke Makassar. Iya. Bisa di Instagram Gola Aren Cair. Gola Aren Cair. Atau bisa ditulis saja di Facebook, searching. Iya. Ini Kak, satu botol begini harganya berapa? Dia 25.000 satu botol. Lumayan terjangkau, Kak. Iya. Kalau 500 ml sudah cair. Bisa mencapai skala besar sehingga saya bisa merangkul teman-teman juga ikut di dalam lingkaran usaha ini kan. Iya. Ica Kiwi di sini, selamat datang di Rakyat.News Podcast. Nah, sahabat Rakyat.News, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengusaha gula aren cair, yaitu Andi Ramlansyah. Selamat malam, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi, hari ini kita mau bahas soal usaha ini namanya Gola Aren Bugis ya. Iya. Jadi sebelum terjun ke dunia ini, Kak, dunia usaha Gola Aren Bugis itu dulunya kita bekerja sebagai apa? Dulu saya sebelum menikah ya. Oh iya, sebelum menikah. Di Sopeng kan pegawai kontrak gitu, 1 tahun. Tapi selama kerja itu saya merasa tidak adil ilmu saya dapatkan. Siklus hidup pagi bangun kerja pulang, sore pulang tidur tidak ilmu tidak ada. Jadi inisiatif ke orang tua saya ingin hijrah ke Makassar. Karena selama saya kerja di sini, siklus hidup saya begini-begini saja. Ya, betul. Tidak ada ilmu saya dapat. Walaupun sempat tidak dapat izin, tapi lama-kelamaan orang tua memberi izin tuh. Toh sampai di Makassar, saya kembali kerja di birokrasi. Kembali juga. Di dinas pemerintahan. Tapi saya suka karena tugas saya di situ di perpustakaan. Karena saya orang yang suka membaca. Jadi saya suka kerja di situ. Cuma ada hal yang tidak saya setujui. Akhirnya saya resign. Dan waktu itu istri memberi lampu hijau. Untuk resign. Istri saya berkata, buat saja usaha sendiri, walaupun kecil, yang penting punya sendiri. Betul. Jadi saya semangat juga untuk resign itu hari. Jadi saya resign, ikut sama teman di advertising, belajar. Akhirnya saya bisa punya pelanggan sendiri. Mulai dari situ dapat pelanggan sendiri, dan akhirnya istri juga buka. Kebetulan istri kerja di BI kan. Tapi dia sama ipar saya buka Grab Food di rumah. Sanggara Belanda. Usaha Sanggara Belanda. Tapi setelah pandemi itu, usaha semua kan usaha, bukan usaha saya sendiri. Semua usaha di Makassar imbasnya. Iya, betul. Terkena kan? Semua terkena. Usaha advertising tutup. Grab Food ya tidak seberapa. Betul. Karena itu hari orang lebih suka masak di rumah sendiri. Akhirnya terjun ke masih panjang. Masih panjang. Masih panjang ini. Karena sebenarnya ini lahir ada momentum kan. Itu hari momentum boba kan. Pas momen itu minuman lagi boomingnya boba kan. Jadi saya lihat teman saya, wah tiap hari ini mencairkan gula ke pasar beli pesan gula banyak. Dia pesan gula banyak, kadang gulanya berjamur. Lama sekali tersimpan kan. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak bikin yang bisa tahan lama, gampang, bisa memangkas waktu orang. Betul. Bisa memangkas waktu ibu-ibu. Karena ini bukan saja untuk minuman, dia bisa
pengganti gula pasir. Dia bisa kopi, campuran kue, cendol, kan bisa semua. Padahal kan sebelum ada yang begini pasti itu bongkahan dulu dipanaskan. Dan butuh waktu lumayan lama menurut saya tuh. Kalau banyak dia butuh waktu yang lama. Tapi dengan ini kan dia bisa memangkas produksi kan. Betul. Ongkos produksi kan. Bisa memangkas waktu juga. Maksudnya teman saya bisa kerja yang ini harus mencairkan dulu. Jadi dengan adanya ini dia sekarang tidak perlu. Dia minta saja sama ini saya gulanya. Jadi waktunya dia merasa waktu saya tidak banyak yang terbuang. Tidak banyak yang terbuang dengan ini. Dan akhirnya berpikirlah untuk membuat gula aren. Sebenarnya idenya ini dari pandemi juga sebenarnya. Karena saya perhatikan itu hari boba kan yang boomingnya. Semua orang cari gula. Betul. Penting sekali. Semua orang cari gula. Ya akhirnya cuma duduk lihat teman saya mencairkan gula ke tempatnya lagi. Saya lihat mencairkan gula. Kenapa tiba-tiba sekali ide itu muncul di Kak. Jadi berarti mulai produksi ini tahun berapa Kak? Ini tahun lalu. Tahun lalu. Betul-betul zaman pandemi. Iya. Jadi ini diproduksi di mana Kak? Di Sopeng. Di Sopeng langsung dibawa ke Makassar. Iya, karena produksi ini kan harus ada di pengurusan dulu. Pengurusan. Maksudnya saya takut juga memproduksi sesuatu kalau belum dapat izin kan. Iya betul. Jadi dapat izin dulu baru produksi. Produksi karena dia harus dapat sertifikat pangan industri rumah tangga. Jadi beruntunglah istri saya, mertua saya, keluarga saya mau mendukung. Maksudnya untuk dapat PRT itu harus punya sertifikat keamanan pangan kan, ikut kursus dulu. Dibantu mertua, disurvei tempat, akhirnya pemerintah Sopeng juga membantu. Dan akhirnya adalah hari ini. Jadi ini Kak ukuran 500 mili. Ada berapa jenis ukuran yang kita perjualbelikan? Ada yang 5 liter, ada yang 1 liter. Tapi 1 liternya orang kurang suka kayaknya ukurannya. Dia lebih suka ke 5 liter. Langsung saja yang 5 liter. Langsung 5 liter karena dia tahan kalau di kulkas. Karena ini kalau tutup segel sudah terbuka, tidak bisa disimpan di luar. Harus di kulkas. Harus di kulkas. Kecuali segel botol belum terbuka, bisa di luar. Jadi ini kali 500 mili, kira-kira berapa bongkahan ini? Kalau di bongkahan yang dicairkan. Kalau 5 bongkahan itu kan 1 kilo. Di bawahnya lah. Sekitar itulah, setengahnya, 2,5 tuh kayak. Jadi kalau misalnya ini Kak, cara pemesanannya bagaimana? Kita sudah pasarkan di mana saja? Melalui akun sosial media mungkin atau? Dengan bantuan teman, jaringan pertemanan. Kami itu punya tongkrong di Malona. Itu punya ngopi segelas namanya. Di kopi itu teman kan banyak datang. Melalui jaringan pertemanan itu saya memasarkan. Sebenarnya konsep begini saya sudah dapat dari dulu waktu masih di Scan Underground kan. Apa itu Kak? Di Scan Underground itu di Makassar itu band-band indie kan, band-band. Anak band Ki juga. Iya dulu. Wow. Di Scan itu kan dulu memang kita sering membuat sesuatu sendiri untuk dijual kayak dalam konsep DIY istilahnya, do it yourself kan. Maksudnya dari dulu konsep kemandirian itu sudah terbangun kan sebelum, jadi sudah terbiasa lah maksudnya. Tapi sudah dipasarkan juga Kak, misalkan ada akun sosial medianya yang mungkin orang yang baru tahu terus lihat
Bisa di Instagram Gola Rencair. Gola Rencair. Atau bisa ditulis saja di Facebook, searching. Facebook. Ya, Gola Rencair. Pasti banyak karena teman itu sudah. Berarti kayak sudah ada beberapa reseller ini Kak? Sudah beberapa di BTP, di sekitaran kota Makassar banyak. Pembeli yang paling berkesan Kak, yang beli barang tak kira-kira siapa? Yang beli ini usaha tak? Ya kemarin dapat pesanan dari kerabat, maksudnya dari tokoh. Tokoh nasional dari anggota DPR. Sekitar berarti banyak Kak diambil begitu. Kalau dia pasarkan di toko mungkin. Beliau Andi Muaya Ramli memesan 20 botol. Wah, saya berterima kasih kepada beliau karena beliau mendukung usaha kecil. Beliau membantu mempromosikan di Jakarta. Iya. Supaya lebih luas lagi. Ya, supaya lebih luas, lebih terkenal. Ini Kak, satu botol begini harganya berapa? Dia 25.000 satu botol. Lumayan terjangkau Kak. Iya. Kalau 500 ml sudah cair. Iya. 25.000. Karena tidak perlu lagi dipanaskan ketika mau dicairkan. Karena saya ambil tengahnya saja. Iya. Karena pasaran di Makassar itu kan beda-beda. Ada yang 30, ada yang, jadi saya ambil tengahnya saya 25 kan. Betul, terjangkau sekali. Maksud saya saya mengusaha begini sambil berbagi rezeki. Maksudnya kadangkala ada reseller dia tidak perlu modal. Iya. Yang penting saya lihat, saya percaya, saya kasih saja. Ya sudah, jual dulu. Ya, jual. Tidak perlu. Iya. Menurutku ya terjangkau Kak, karena saya kira tadi nih hampir mencapai 50 ribuan. Tidak. Itu tuh lumayan, 500 mili sudah dicairkan. Iya. Jadi saya kira harganya nih bisa mencapai 50 ribu. Ternyata setengahnya guys. Jadi harus mentok ini dibeli bagi ibu rumah tangga dan pengusaha lainnya yang bergula. Menurut ini sangat terjangkau. Jadi terakhir ini Kak, apa yang jadi harapan terbesar untuk usaha Tak sendiri yang sudah mau jalan setahun kayaknya Kak? Iya, harapan saya usaha saya ini bisa mencapai skala besar. Bisa mencapai skala besar sehingga saya bisa merangkul teman-teman juga ikut di dalam lingkaran usaha ini kan. Karena terus terang pandemi ini banyak teman yang usahanya bagaimana ya. Iya betul. Dengan adanya ini teman-teman yang sebagian usahanya kena dampak biasanya mengambil dari saya kan untuk dipasarkan. Untuk dipasarkan. Jadi mungkin itu tadi bincang-bincang Kak mengenai usaha Tak Gola Aren Bugis. Semoga makin sukses, resellernya makin banyak sampai nasional. Mungkin itulah tadi bincang-bincang kita kepada sahabat Rakyat News. Saya Ica Kimi, Kak Andi Ramlan Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.